Oke, ini episode kedua dari rubrik terbaru obrolan suami istri. Kalau di episode pertama kita kan udah ngobrol tentang perdebatan kalau bukan donatur dilarang atur. Gara-gara beberapa hari kemarin tuh viral Axel dan Miha perang. Kalian tonton deh di video sebelumnya. Dan di video kali ini, di episode kali ini tuh aku pingin tahu logic behind men's mind and woman's mind. Berarti kamu pernah baca nggak buku? Nggak langsung dengan lantang. Men's from Mars, woman from Venus. Nggak Nggak tahu belas. tahu. Apa sih kamu tahu? Cuman Oh, jadi aku dari tahu anak- ngomongi. nggak Apa? ada ya, Oh, nggak semuanya ada. dari. Jadi aku sering dikasih buku, tapi selalu menunggu review dari suamiku aja, karena aku orangnya kan auditory, nggak suka membaca, lebih suka dengerin podcast segala macem. Kamu kebetulan memang suka Nggak. podcast sendiri kan di kamar, jadi habis baca buku tuh dia cerita sendiri. Ngapain aku baca? Bedo. Oke, sebelum kita masuk, ini salah satu pikiran manusia yang aku itu penasaran. Kenapa orang itu, kalau kamu nanya aku suka baca buku kan? Enggak asli. Cuma ya karena hidupku begini-begini saja, aku pengen hidupku lebih bagus. Menurutku buku itu tools yang harus aku baca untuk aku hidup lebih Betul. maju. Setuju guys. Nah, tapi Itu harus. kenapa? Ya aku sudah berusaha. Apa? Aku sudah berusaha. Tapi tidak menemukan passion Loh. dan kesukaan. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lanjutan. Iya. Kenapa kamu di sisi manusia, bukan segi wanita ya, karena banyak pria wanita itu. Dari segi seorang manusia, makhluk bernama manusia yang punya akal budi dan pikiran, kamu tahu ada sebuah hal yang baik, tapi tidak kamu lakukan. Contoh, kamu setiap hari itu males makan, tapi apa mana lah, gak makan aku mati. Kalau gak makan aku sakit, kamu mau gak mau makan. Oh, aku malas sikat gigi, tapi aku gak mau, aku harus sikat gigi. Supaya gigiku gak lubang. Kenapa untuk lebih baik untuk mengembangkan diri untuk sukses? Gak baca buku. Mungkin ada di dunia ini juga ada orang yang freak ya. Masuk. Contohnya orang perokok gitu. Ngapain lu ngerokok? Udah mahal. Maksudnya apa manfaatnya merokok itu nggak ada selain kayak gitu. Minum juga itu minuman pahit banget. Mabuk. Sehat enggak, mabuk pusing kan nggak enak mabuk itu. Oke. Tapi diminum, suka minum ya. Mungkin aku salah satu orang freak itu yang sudah tahu baca buku itu banyak manfaatnya tapi tidak dilakukan. Masuk. Itu jawabannya sangat jenius. Istriku ini Jadi memang jenius. enggak. Tak akui. Jadi daripada kita makanya aku selalu dibilang kamu tuh mau menang sendiri. Mana ada aku itu mau menang sendiri. Jadi aku kalau kalah tuh langsung menyerah, langsung hands up gini kayak tadi tuh. Aku tuh pasti langsung hands up. Oke, ya. Ya aku freak, puas. Kayak gitu. Nah, pertanyaan berikutnya nyambung. Udah kan gini. Ketika kita udah tahu kita punya kekurangan, apa kita tidak berusaha memperbaiki kekurangan itu? Setiap orang punya kekurangan. Contohnya aku Jangan tadi, membela diri. Ya, contohnya aku tadi tidak mau membaca buku. Sama kamu juga punya kok. Iya, sama Ya, pasti. kalau misalnya aku tanya balik gitu juga pasti ada aja alasanmu. Oh, berarti. Nah, Tapi selama ini begitu dibalik, kamu merasa aku itu mau menang. Padahal aku cuma balik. Apa yang dilakukan ke aku tak lakukan balik. Oke. Tapi skala besar kecilnya ngaruh nggak? Ini Mbak pertanyaan. Ya udah ngaruh, ya. Skala besar kecilnya ngaruh nggak? Contoh. Ngaruh. Kalau misalnya aku melakukan hal kecil, kamu marah. Salah nggak? Salah. Misalnya apa? Misalnya ke barang ketinggalan, barang nggak nemu, nggak nutup pintu, ngotori toilet atau apa. Itu kan menurutku kecil. Kamu marah. Tapi kamu sadar nggak pernah melakukan hal lebih besar yang harusnya membuat aku marah, tapi aku nggak marah. Sadar. Nah, kenapa kamu memutuskan marah? Karena mungkin udah ngepat 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 100 kali. Hah? Jadi pada saat itu tumpah. Pada kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya mungkin sekali lagi tumpah lagi. Sekali lagi tumpah lagi. Sekali lagi tumpah lagi kayak gitu. Oke. Tapi apa pendapatmu ketika kamu sadar melakukan kesalahan lebih besar tapi aku nggak marah? Ya, Apa kamu cuek? Gak peduli ya wes gak marah. ya aku tahu kamu pasti marah. Apa? Aku tahu kamu pasti marah. Iya, tapi Cuman aku nggak marah. kamu ngempet aja. Jujur aja aku
jadi overthinking. Kenapa kok kamu ngempet? Kenapa kamu kok nggak marah? Nah, ini ada jawabannya. Ada jawabannya. Karena marah itu respon kita. Marah respon kita ya ketika oke, masih bisa ditoleransi. Oh ya wes lah. Kan kamu sebenarnya kamu sadar nggak? Marah itu bisa dikontrol. Oh ini kecil ya, Ya, wes lah, sadar. gampang. Tapi emosi itu apakah bisa dikontrol? Kita setiap orang tuh punya, ya itu tadi, wadah gelas itu tadi. Suatu saat bisa tumpah. Ah, oke. Tapi ngaruh nggak kemarahanmu ini, emosi kamu terhadap tindakan yang mengancam hidupmu dan kesalahan-kesalahan berulang kali tidak mengancam hidup? Kalau kamu melakukan sebuah kesalahan yang mengancam hidupku, pasti aku langsung marah. Paham ya? Ya, paham. Ngaruh nggak di kamu? Enggak. Apa? Enggak. Berarti, nah, tapi ketika diberi kesadaran seperti itu, oh, nggak marah soalnya nggak mengancam hidup. Ini bahaya, wes, aku harus marah. Cusing gitu, kalau dari segi kamu lah, aku mungkin ya baca buku, ikut training, bisa cusing. Oh, iki gara, iki, oh ya wes lah, kayak aku ditabrak. Nah, itu bayaran. Aku tahu nggak dia apa kejadian di cerita. Marah, moro-moro. Oh, sak noise gak jadi marah. Paham ya? Paham. Nah, kalau dalam pikiranmu gimana menanggapi hal itu? Sebelum kita ngomong komunikasi, kita ngelihat emosional. Justru ada takutnya. Takutnya kamu akan meluapkan itu semua di suatu saat nanti. Karena Oke, aku aku nggak paham. pernah, dalam tanda kutip, aku nggak pernah takut kamu marah. Aku lebih takut kamu nggak marah terus melakukan hal-hal lain. Oh, oke. Oke, ini Jadi ada. mungkin dulu waktu aku lebih muda, pengelolaan emosiku mungkin lebih apa ya, lebih gak bisa stabil lagi. Ya, jadi waktu aku melakukan kesalahan itu, dia nggak marah, tapi aku udah nangis karena itu tadi. Aku takut dia melakukan sesuatu yang walaupun dia nggak bentak aku, tapi nggak tahu, mungkin keluar kalau ada laki-laki lain mungkin nanti pijet kayak gitu-gitu. Mungkin nanti curhat sama cewek lain kayak gitu-gitu, Kecantol. kecantol. Oke. Aku justru Oke, malah oke. bertanya-tanya, loh nggak mau, oh, loh nggak apa-apa, aku loh memang salah kayak gitu. Oke, berarti kamu belum tahu bedanya menahan amarah dan memilih tidak marah. Tahu, Apa? tapi ya itu tadi, Apa? kamu pasti punya gelas kosong, maksudnya punya gelas yang Menahan. akan. Itu kalau kamu menahan amarah, gelas yang meluap ketika kamu punya luka bolong-bolong-bolong kok tempel-tempel-tempel susah meluap. Tapi kalau kamu memilih tidak marah, kamu melepaskan. Jadi aku ditabrak ya. Janji, ya wes lah ya apa maneh. Melepaskan. Berarti dan aku sering kali lihat wanita itu selalu alasan. Nah, ini paling nggak sehat menurutku. Kesabaran wanita setipis tisu. Nggak, menurutmu ya apa? Biasanya kalau itu terjadi pada saat menstruasi. Sekarang gini, Benar. kamu facial, Ha, nangis-nangis nggak? Nangis. Nangis ya? Nangis. Kayak misalnya waktu itu tak ributi sesuatu lah, diributi apa ya? Misalnya apa ya? Oh, Pasti marah. marah Betul. nggak? Paham itu bang. Hormonal. Aku nggak tahu cara kerja hormon, tapi menurutku itu tadi. Kamu, ya sebenarnya Kamu lagi sibuk, lagi oke, sibuk, kamu itu sedang aku paham, menahan itu aku paham. sesuatu, terus kamu diganggu, kan Kamu lagi pasti marah. riweh, bingung, sakit. Sakit, Diliputi. bingung, capek, segala macam diliputi. Trigger. Gitu kan kasarnya. Oke, apa bedanya? Nah, ini mungkin para pria harus tahu. Kadang orang itu terkait dengan man from Mars, woman from Venus itu sebenarnya teorinya itu gini. Cowok itu dari Mars, gampang-gampangan yo. Cewek itu dari Venus. Intinya planet itu beda. Cara ngomongnya beda. Kamu nggak bakal bisa mengerti satu sama lain kalau nggak bertanya. Lah, apa bedanya cewek ngomel dan cewek marah? Cerewet aja. Ini banyak orang tanya. Kita potong aja materi banyak ini, materi konten banyak. Kamu harus bisa menjelaskan supaya orang tuh tahu apa bedanya ngomel dan marah. Ngomel itu ya tadi tuh hal-hal kecil. Itu nggak marah ya berarti ya? Sekedar ngomel. Ngomel. Ya apa beda noe? Mungkin kalau cewek marah tuh justru nggak ngomong. Oh, setuju nggak? Coba komen. Oh, ngono Mungkin dah. udah sampai bentak-bentak gitu. Ya itu tuh baru stage 1. Nangis-nangis, marah-marah, itu stage 1.
Stage kedua sudah saking lelahnya membahas itu sampai udah nggak mau ngomong. Oh. Sudah nggak peduli, itu marah. Jadi oke. kalau kamu tahu aku punya teman, aku nggak peduli sama DE apa-apa. Nah itu aku saking marah ya, sudah marah. Kalau cuman ini loh, si A ini loh gini ya, itu cuman ngedumel dan aku cuman ngomel aja, Oke, nggak marah. ngomongin soal ngomel, karena memang wanita itu kosakata yang dikeluarkan sehari itu lebih banyak dari cowok. Ya. Itu menurut riset ada puluhan kali lipat lebih banyak dari cowok. Intinya para pria itu harus sadar kok wanita itu lebih cerewet, itu fakta. Dan itu memang bawaan psikologis dan fisiologisnya. Nah, tapi ini berhubungan dengan buku Men from Mars and Woman from Venus itu. Kalau wanita ngomong, cerita, itu yang dibutuhkan saran atau didengarkan? Yang pertama didengarin dulu. Ya, apa cara orang tahu butuh didengarkan itu? Orang yang mana? Ya, orang sih ngomong lah. Bu pasangan, Bu. Kalau sama tapi cewek, biasanya pasti udah tahu. Pokoknya dia pengen Oh, teman cowok lah kan beda Iya. planet. Nah, caranya Heeh. dengerin aja. Aku udah dengerin. Heeh. Terus kalau solusi kapan butuh solusi? Kalau dia minta. Anjir. Ya apa cara ngomongin biasanya wanita meminta solusi? Misalnya ya galauin apa ya? Kalau rumah tangga itu galauin apa sih? Orang-orang misalnya mertua gitu ya. Biasanya kan konflik sama mertua, tapi ini aku nggak ada konflik sama mertua loh. Ngomel. Misalnya ngomel. Ngomel ke suami. Aduh, iya misalnya mertua apa? Mamamu Mamamu tuh gini. Oke. Ini yang harus dilakukan? Selama dia nggak bilang, ya apa ya, biar mamamu misalnya nggak ngomel-ngomel lagi gitu misalnya. Heeh. Ya itu berarti dia baru meminta solusi. Kalau selama misalnya nih ya, misalnya mamamu nih loh aku datang, aku diomeli gini gitu, ya apa sih? Ya itu cuman ngomel, cuman curhat. Apa perasaannya ketika ngomong itu? Curhat. Aduh, bingung aku nggak tahu rasanya curhatiku. Lah aku curhatiku pasti minta solusi soalnya. Oh gitu ya. Iya, ya apa rasanya curhat mek ngomong teh gak penting. Apa ngomong ngono lho? Mungkin karena sebenarnya menerima misalnya, ya tadi Ya, misalnya wis lah. contohnya mertuaku tuh gini, itu kamu menerima Contoh, sebenarnya. ilustrasi Tapi ya? kamu Ini ilustrasi dalam ya? hati Disclaimer. masih terganggu aja. Meluapkan perasaan aja. Oh ya, ini beda pria dan wanita. Aku yakin Gitu. pria-pria Nah, nonton kalau itu pria-pria ini kenapa kok langsung minta solusi? Maksudnya kamu nggak mau dah cerita-cerita toh gitu. gak butuh. Gak butuh. Jadi Oh, itu gitu. teorinya untuk di Men from Mars and Woman from Venus betul. Wanita itu ngomong tuh dengerin aja. Tapi kalau pria punya masalah, punya sesuatu, dia itu pasti akan berusaha menyelesaikan sendiri. Dia akan diem masuk ke guanya. Ceritanya itu. Dia akan masuk ke gua dan mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya kayak tadi toh. Manusia itu jadi pria itu provider, bisa berburu. Dia harus strong. Ya udah. Ketika dia tanya, gak mungkin, Pak. Kalau pria itu curhat itu gak mungkin, Pak. Pasti Kadang-kadang kita juga nggak nanya, mana cerita aja kan. Ini loh, gini. Tadi lo aku di kan tadi pasti lo minta aku di solusi kantor. ujung-ujungnya. Lek ke cowok ya. Iya. Kalau cewek kan belum tentu dia minta Kalau solusi. cewek ya Mungkin iya. karena dia tahu itu tidak bisa dibenahi. Jadi tidak minta solusi. Udah menerima sebenarnya. Iya, sebenarnya menerima dia begitu. Tapi lah dikasih solusi apa perasaan yang cewek? Cowok pasti bilang, "Loh, ngono lah gampang sih." Kan betul sih ini loh. Apa perasaannya? Walaupun Kalau aku sih nggak apa-apa, cuman nggak asik aja gitu loh. Oh. Lah kalau aku loh ya, Bisa menyebabkan konflik gak? Tapi setiap orang beda-beda mungkin ya. nggak tahu sih. Kalau aku sih selama konflik enggak, cuman nggak puas aja. Jadi kayak, aduh, aku harus nyocot ke siapa lagi yang bisa aku nyocot. Apa perasaannya? Ayo coba kamu deskripsikan supaya para pria itu tahu Mungkin apa. kesepian. Hah? Kita biasa dari kecil gitu ya. Heeh. Ya itu ada teman ngobrol panjang lebar, nggak tahu mungkin sama teman atau sama saudara. Terus tiba-tiba nanti kita berdua, kan beda jenis kelamin, Beda. pemikiran. Nah tiba-tiba tidak bisa melakukan hal itu lagi. Tapi kamu ada nggak? Begitu. Ini ya gini. Ini aku loh tadi pagi begini. Ya udah, tinggalan toh. Ya. Titik. Ya,
ngobrol Iya. apa lagi gua gitu loh, lebih kayak gitu. Lebih Tapi nggak kamu ada temannya aja. Cewek yang kayak cowok. Treatmentnya seperti Aku itu. sendiri. Apa ya? Aku sendiri. Teman-temanku nggak ada yang mau curhat sama aku. Oh. Soalnya aku begitu, kurang asik dibaca. Loh, tapi curhat. kamu sendiri kok membutuhkan itu aneh kan? Kadarnya yang aku kasih ke kamu tuh mungkin cuma 10% dari orang-orang di luar sana. Oh gitu ya? Ya. Gitu. Oh. Itu aja kamu sudah pusing kepala kan? Enggak pusing. Oh, sih. nggak pusing. Enggak pusing. Cuman agak aneh aja gitu ya. Ya enggak, karena udah baca buku. Nah, itu pentingnya baca buku. Itu pentingnya baca buku. Oke, Ya itu cara komunikasi. Aku sendiri orang yang kayak gitu soalnya. Soalnya aku sendiri ya itu tadi. Misalnya ada teman yang nyebelin gitu ya. Ya aku lebih kayak ya udah nggak usah ditemenin. Tapi aku tetap mau ngomong. Tapi aku nggak akan ngomong sepanjang teman-temanku yang lain. Jadi teman-temanku yang lain misalnya punya hal yang sama, dia tuh akan ngomongnya tuh mungkin aku 100 kata, mereka tuh bisa 2000 kata. Wedan, oke. Berarti Dan intinya- aku cuman merespon dia mungkin 100. 100 kata, 200 kata. Sedangkan yang dia butuhkan 1000 kata. Oh. Makanya mereka nggak ada yang, teman-temanku jarang ada yang curhat sama aku. Oh. Yang ngono benar-benar ya? deket aja, Ngono 1-2 ya? orang tok. Oh, berarti intinya kalau cewek itu butuhnya kalau ketika ada masalah kita bertanya. Kamu pernah kan jalan kenapa? sama temenku kan? Kita ngobrol berapa jam itu? 5 jam ada kan? Masalahnya dia. Kamu sampai bilang, aduh dia ini ceritanya diulang lagi. Betul, Ada kan betul, yang kayak betul, gitu? betul. Sampai berhari-hari itu diulang sama. Betul. Ya seperti itu. Seperti itu teman-temanku. Apa perasaannya kira-kira kalau Ya. bisa menceritakan hal yang sama berulang-ulang Sebenarnya itu? cuman pengen teman sih. Lah pokok diulang-ulang itu. Yang pertama, nggak ada yang lain. Apa? Kalau nggak ada yang lain, Terus kenapa kau harus bercerita hal yang sama ngono lho? nggak ada yang lain. Loh, Dan iya, dia kenapa harus ceritakan ulang? Cari topik lain, Mbak, ngomong no sepak bola, ngono karena basket. nggak ada yang lain. film. Karena dia merasa nggak ada yang lain, yang paling seru, yang paling bermasalah, yang paling susah itu kita gitu loh. Ngono ya. Oh, berarti Tinggal kadarnya ini. Nah, kalau menurutku sendiri yang kepedean ini ya, menurutku ya itu tadi. Dia sendiri pun pernah ngobrol sama temanku, ya itu kita jalan 4 jam, 5 jam, benar-benar curhat, dia sendiri curhat. Kayak gitu. Bahkan sampai Gitu kalau ya? teman-temanku tuh kadang-kadang aku juga iri sih nggak diajak phone call gitu. Mereka bisa semalaman, Oh. 10 jam. Teman sama teman itu ngobrol. Tapi intinya tidak ada solusi. Hanya mendengarkan dan bercerita. Betul. Anjir. Ya, sebenarnya ya makanya itu. Itu bedanya ya. Ya. Kalau cowok Wah. ngobrol lama itu cari solusi. Kerjaan Cari lagi solusi. susah. Nggak Waduh, ada. ini enaknya apa ya? Ya kan kamu nggak mungkin, bisa gitu, mungkin bro. karena permasalahan kalian itu masalah pekerjaan Selain yang kerjaan, harus misalnya- cepat diselesaikan gitu kan. Enggak juga. Kan misalnya apa? Waduh, ini kok kesehatan misalnya. Bodoh. Lah kamu cek apa? Misalnya sama Misalnya apa lagi? Misalnya Pasangan. macam-macam. Misalnya apa? Wah. Yo wajar lah ngono. Kalau punya anak itu memang gini. Bapak-bapak itu curhat, Juga tapi solutif. Nah, dikasih solusi Aduh, langsung. Kalau cewek itu susu ini, ini mahal. Misalnya yo, susu ini mahal. Iki lho, no. Kono terus ono tempat makan baru. Iku cuane ketok gede, buka ta. Modalnya lho gak gede. berarti lebih ini ya, pekerja keras gitu ya. Harusnya gitu sebenarnya. Solutif. Jangan Ya. cuma kayak apa curhat kan, no. Nah, itu beda. Bedanya sebenarnya cewek itu butuh teman ngobrol, kalau cowok itu Butuh teman diskusi. diskusi. Bedanya itu sekedar ngobrol. Ya kadang juga ya itu kamu tahu sendiri kan, kalau aku sama teman-temanku bisa 4 jam 5 jam ya ngobrol, pulang dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Iya. Dapat bahan rasa-rasa. Masuk akal, ya bener sih. Kalau kumpul cowok tiba-tiba pulang bingung apa? Ya. Dapat opportunity apa? Ya gitu. Makanya sebenarnya solusinya Tapi itu hambatan dalam komunikasi, gak? iya. Kalau cewek sama cowok lah ya. Kenapa? Ya. Bisa apa hasilnya? Kalau yang cowok merasa ini apa sih wasting time banget ini. Yang Dan- cewek, kamu kan frustasi kan? Dengerin misalnya Enggak juga. misalnya Ya, bukan ini frustasi juga. ya apa intinya kamu nggak nyaman Ya, mendengar itu bisa hanya sih. mendengarkan Wah, ocehan iya, ocehan gak penting istilahnya. gak penting Kalau gak berbobot. istilahnya gitu. Anjir, Yang tapi cewek- aku dimusuhi, Jor. betul kamu kan merasa misalnya kayak gitu, intinya kamu tidak merasa nyaman kan. Biasa aja sih sebenarnya. Ya gak nyaman ya bingung ngomongnya dibilang gak nyaman ya.
Ya wis mentoleransi ya wis lah. Coba kayak nggak baik kayak kamu lagi makan di restoran sebelahmu ono arek cilik ruame brok-brok. Ya wis kok nggak nyaman tapi ya wis biasa aja ngono loh. Ya, Bukan dah apa nggak tapi nyaman intinya yang nggak gitu. nyaman kan. Kok nggak diajak pergi loh aku, nggak berarti ditonton. berarti emang aku nggak didengar no guys, cuman ya itu dia kalau disuruh dengerin kamu kan benar-benar mendengarkan ocehanku gitu. Bosen sih. Bosan, nggak nyaman kan berarti bosan itu. Ya apa ya? Bosan itu Ya sesuatu mungkin ya nggak nyaman, perasaan nggak yang nyaman. nggak nyaman nggak sih? Nggak nyaman tapi beda ya sama nggak nyaman yang buruk ya. Ya. Ya apa ya? Nggak nyaman sih. Nah ini tidak mau mengakui bahwa dia tidak nyaman intinya. Iya nggak nyaman lah intinya. Kalau kalian ya apa emang? Tahu Nah, nggak? Tapi kalau beda nggak sih? misalnya Nggak nyaman sih. dibalik Heeh. cewek kamu curhat tiba-tiba aku harus kasih solusi, Heeh. apalagi kalau masalahnya yang berat-berat gitu ya, kan mumet. Padahal aku cuma kayak mau dengerin, iya biasanya kan gitu, cuman apa ya, cuman Menghibur. menghibur, tiba-tiba kayak harus disuruh solusi, Ya, kayak merasa kerja lagi nih aku, ya sama nggak nyaman. Tapi ada nggak sepanjang pengalamanmu cewek yang sikapnya kayak cowok? Aku, Oh, yang kayak cowok banget. oh banget belum nemu, belum. Kalau teman deket enggak. Oke. Kalau yang ngobrol, ya itu diajak curhat kayak cuman Tapi jawabnya kayak gitu tok. oke. Nah itu tuh aku sendiri. Ini kita bahas berikutnya tapi sebagai penutup. Nah, berarti menurut kamu kalau cowok jadi pemimpin, cowok jadi pebisnis, pengusaha itu kan memang sikapnya solutif. Susah ya berarti cewek. Memang role-nya cewek seperti itu, wajar cowok patriarki, cowok yang lebih dominan. Ya wajar. Kalau cewek yang bisa Karena naturally naturally ya. dia ada bakat itu. Apakah cewek nggak bisa? Ya bisa aja. Tapi ya balik lagi Orang-orang bukan tertentu. naturally. Dia melatih dirinya Tapi ada juga yang supaya born. seperti itu. Ya mungkin ada. Cuman kita ya itu dalam kutip orang yang gifted. Rasanya kita seru kok kita ngundang bintang tamu nanti. Kita tanya. Kita. Solusinya berarti bagaimana? Gak ono bos, gak ada solusinya ya. Solusinya lelaki harus mau mendengarkan, jadi berusaha walaupun kurang merasa nyaman. Oh ya, ya dengerin ya biarkan wanita itu unek-uneknya. Oke, kalau aku Betul. solusinya, Heeh. walaupun kalian sudah menikah, jangan lupakan teman-temanmu. Betul. Kamu juga harus punya sahabat-sahabat cowok. Aku juga harus punya sahabat-sahabat cewek. Karena mereka yang tahu cara treat teman yang baik. Betul. Masuk. Kalau aku disuruh kasih solusi, belum tentu solusiku juga baik ya. Iya. Kalau kalian sesama cowok mungkin bisa saling kasih solusi. Ya. Nah, aku juga harusnya punya teman-teman Yang mau mendengarkan. mendengarkan. Jadi sehingga kalau ada konflik itu teman-teman mendengarkan. Tapi ini ada ini juga sih. Ada Kamu dapat hambatan masukan lagi. yang salah. ya Kamu dapat teman yang salah. dan keluar kan. Misalnya kita ada bermasalah berdua, jadi keluar kan. Berarti harus bisa memfilter mana yang harus keluar, mana yang enggak dong. Tapi tetap menurutku harus ada, karena ada juga ya aku pun sempat begitu kita nikah kayak hampir nggak komunikasi sama teman-teman Sibuk gitu. sendiri. Jadi kita harus oke. punya sahabat teman-teman walaupun kita sudah menikah. Oke, dalam podcast ini kamu lebih berbobot dari saya. Hebat caranya. Ciami. Oke. Sok muji. Ya bener, itu bener. Dia memang, aku akui dia itu memang lebih pintar dari aku. Makanya aku bertanya saja. Hebat. Istriku pintar, aku bangga. Tapi nanti kita harus undang orang yang lebih pintar Ya. untuk kita berargumen. Argumennya masih banyak. Dan terus kalau komunikasi, intinya kalau wanita, itu intinya kalau pasangannya itu punya masalah, dia pasti ngomong. Gak usah ditanyain, kalau udah kepepet butuh solusi ngomong. Jadi siapkan otak Anda untuk memberikan solusi. Kalau nggak bisa nyari solusi, kamu bingung apa yang kamu lakukan? Pasti minta solusi cowok kok, misalnya ban mogok. Pasti kan langsung Enggak, misalnya untuk masalah laki, aku ada solusi. Hah? Gimana? Kalau zaman dulu susah. Gimana sih maksudnya? Aku misalnya ke kamu, kalau aku ada masalah, kan masuk ke gua, nggak usah mbok tarik keluar gua, biarkan aku masuk ke gua, tapi ketika jedok kan pasti tanya solusi ke kamu. Kamu harus siapkan solusi. Kalau bingung itu cari solusi. susahnya. Nah, zaman dulu itu susah. Zaman sekarang ya harus Ada dilakukan. Google, AI. Sebentar ya, kasih orang waktu aku 5 menit, buka ChatGPT.
biar kayak penyelamat Aku gitu. di endorse ChatGPT lah, aku udah promote ChatGPT, orang-orang jadi membership premium tuh banyak loh. ChatGPT OpenAI gak mau endorse aku dah. Itu ya, jadi dan sebenarnya masih banyak. Jadi ada beberapa hal nanti mungkin di konten yang lain. Pola pikirnya Pamela ini benar-benar out of the box. Aku benar-benar nggak bisa ngomong, kita butuh ngobrol sama sosok yang lebih kompeten, entah dari experience, pengalaman atau apapun. Dan kamu harus berani menyerang, Mam. Seperti kamu menyerang aku. Takut viral. Seperti kamu harus berani menyerang banyak materi. Takut Kita viral. spill beberapa ya. Takut viral Kita- kalau nggak direkam itu nggak apa-apa. Kita apaan nih, kamu gak direkam gak wani menyerang? Mana? Kita yang pertama child free. Wah, mari gitu. Yang lagi viral kontennya dia steril. Itu nanti itu aku spill. Kalau kita berdua nggak seru. Anak Karena- satu, saya nggak anak Iya. satu. Kita harus cari satu orang yang kita serang. Berdebat, devil advocate ya. Jadi dari pemikiran misalnya ada yang suka child free, ada yang enggak. Bukan untuk mencari benar salah, menang kalah, tapi argumen. Kita cari jalan tengahnya sehingga si child free bisa dapat insight baru.